Haleluya, shalom. Mana suaranya? Shalom. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Yesus lahir untuk kita semuanya. Yesus lahir untuk menebus dosa. Dia lahir untuk menjadi raja. Tanpa Yesus kita binasa. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita musiakan. Semuanya ini hanya untuk Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik untuk Dia yang sudah mengasihi kita. Kita mau ucapkan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan sikap yang hormat pada Tuhan. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang merebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Dia maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuh kepada batu. Singa terteduk akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan bentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu, perlindungan-Mu sepanjang tahun ini ya Tuhan. Suka dan duka kami lewati, proses demi proses kami bisa lewati semua, karena Engkau yang menyertai kami Tuhan. Engkau ada bersama kami, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Meskipun kami Tuhan belum setia, ampuni kami Tuhan kalau sepanjang tahun ini kami belum setia. Kami belum Tuhan melakukan kehendak-Mu Bapa. Ampuni kami Tuhan Yesus. Dan di sisa hari-hari tahun ini ya Tuhan, kami akan merenungkan Bapa, betapa Tuhan banyak pelanggaran kami lakukan Tuhan Yesus. Untuk menyambut tahun yang baru, kelak Tuhan mampukan kami anak-anak-Mu
kita di tempat ini. Ismail, haleluya. Percaya dia Raja, Yesus Raja yang bertata berkuasa dalam hidup kita. Haleluya, haleluya. berjaya. Hanya Dia berkuasa dalam hidup kita, bukan kita. Silakan kembali, saudara kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudara, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, saya akan berbicara mengenai apakah mempercayai mujizat itu rasional. Kenapa? Karena sebagian orang Kristen menganggap orang Pentakosta tidak rasional ketika mempercayai mujizat, karunia roh, suara Tuhan, dan juga nubuatan serta hal supernatural lainnya. Mereka menganggap iman yang rasional adalah iman yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Apakah benar demikian? Mari kita simak penjelasannya. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu definisi iman. Saudara, dalam Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam ayat ini jelas ada hubungan nyata antara harapan apa yang kita inginkan dalam kehidupan kita, juga penglihatan. Kita ambil contoh, salah satu pahlawan iman di dalam pasal 11 yaitu Yusuf. Yusuf melihat jauh ke depan bahwa umat Israel akan keluar dari Mesir. Dia minta agar tulang-tulangnya dibawa keluar. Padahal
Saat itu bangsa Israel masih lama berada di tanah Mesir. Tetapi itulah iman. Iman Yusuf menjadi dasar dari sesuatu yang dia harapkan sesuai dengan janji Tuhan. Dan dia berani berkata-kata. Pembacaan seperti inilah yang ditegaskan oleh umat Pentakosta ketika kita berbicara tentang iman. Bahwa apa yang dialami oleh tokoh Alkitab dapat juga dirasakan dan dialami oleh kita hari ini. Iman Pentakosta bukan hanya pengakuan kognitif semata, tetapi iman yang dihidupi dari hari ke hari. Kita percaya sepenuhnya bahwa Alkitab diinspirasikan Roh Kudus untuk mengungkapkan isi hati Allah kepada manusia. Saya bacakan di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus tidak mengatakan bahwa dia akan menunjukkan kita kebenaran. Tapi Yesus sendiri mengatakan bahwa akulah kebenaran itu sendiri. Jadi jika Yesus adalah kebenaran, maka apa saja yang dikatakan oleh dia adalah benar adanya. Dengan demikian, kita dapat percaya kepada dia yang berjanji. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Berarti, kalau iman kita kepada Allah yang sanggup berbuat mujizat di Alkitab, kita juga berperilaku dan bertindak bahwa Allah sanggup berbuat mujizat di zaman now. Nah, hal inilah yang kadang menjadi kendala bagi sebagian orang Kristen. Bagi mereka, iman yang rasional adalah iman percaya yang tidak bertentangan dengan hukum alam. Kalau ada mujizat atau hal supernatural terjadi, mereka beranggapan berarti Allah sedang melawan hukum alam yang dibuatnya sendiri. Pemahaman ini dikenal dengan teori deisme. Menurut Dallas Willard, ada dua jenis penganut teori deisme. Deisme asli dan deisme Alkitab. Penganut deisme Alkitab adalah mereka yang mengakui mujizat terjadi di zaman Alkitab. Tetapi meragukan bahwa Allah masih bertindak dan berbicara dengan pola yang sama sekarang seperti di Alkitab. Dengan kata lain, Allah mengundurkan diri setelah Alkitab selesai ditulis. Kalau penganut deisme asli, lebih ekstrim lagi. Mereka percaya Allah tidak terlibat aktif dalam dunia manusia setelah alam semesta diciptakan. Dunia hanya berputar kepada poros ilmu pengetahuan dan hukum alam saja. Nah, konsep ini, saudara, dipelopori oleh David Hume dan Baruch Spinoza. Baruch Spinoza berkata, mujizat tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena jika Allah melakukan hal yang supernatural, maka dengan sendirinya Allah melawan hukum alam yang diciptakannya sendiri. Sehingga ada inkonsistensi dalam diri Allah. Pemikiran ini nggak tepat. Karena mereka mengabaikan sosok Allah yang berdaulat, yang ada di luar dimensi ruang dan waktu manusia. Ketika mujizat terjadi, Allah tidak menentang hukum yang dibuatnya sendiri. Tapi dia mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Sebagai ilustrasi, jika saudara melepaskan buah apel, maka apel tersebut akan jatuh ke tanah. Tapi jika tiba-tiba ada seseorang menangkap apel tersebut sebelum menyentuh tanah, maka bisa dikatakan orang tersebut telah mengintervensi hukum gravitasi. Bukan mengubah atau bahkan meniadakannya. Sama dengan mujizat. Allah tidak mengubah atau menentang hukum yang dia ciptakan sendiri. Dia hanya mengintervensi agar maksud dan tujuan ilahinya tercapai. Orang percaya harus hati-hati terhadap paham deisme ini. Karena kalau tidak, ini akan mempengaruhi cara kita melihat dan menafsir fenomena ilahi. Orang yang percaya kepada paham deisme akan selalu menolak klaim mujizat dan hal supernatural lainnya. Meskipun bukti-bukti di lapangan berbicara sebaliknya. Mungkin saudara pernah mendengar argumen dari 1 Korintus 13 ayat 8 dan 10. Saya bacakan. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Karunia nubuatan, suara Tuhan, bahasa roh, dan mujizat seharusnya sudah lenyap sekarang. Kenapa? Karena yang sempurna sudah tiba. Mereka berpikir yang sempurna itu adalah ketika Alkitab selesai ditulis. Padahal kalau dilihat dari konteks tulisan Paulus secara menyeluruh, banyak teolog dan gereja mengafirmasi bahwa yang dimaksud dengan sempurna itu adalah kedatangan Yesus kali yang kedua untuk menjemput umatnya. Ketika kita sudah berada di sorga, nubuat sudah tidak perlu, mujizat sudah tidak perlu, karena kita sudah berjumpa dengan Yesus. Saudara, kalau saya boleh rangkum, maka mempercayai mujizat adalah ekspresi dari iman yang rasional. Iman yang rasional itu melibatkan logika, otoritas firman, dan pengalaman rohani.
Apa yang Roh Kudus katakan kepada saudara lewat firman-Nya, itulah yang kita hidupi dan perkatakan. Kalau Yesus yang kita sembah memberikan begitu banyak contoh dalam pelayanannya dengan mujizat, mari kita melayani dengan semangat dan percaya bahwa Roh Kudus-Nya akan meneguhkan pelayanan kita semua dengan tanda dan mujizat. Haleluya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologia kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Asus Sastri. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan datang kembali. Amin. Haleluya. Benar Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau yang layak untuk aku sembah Tuhan, Kau yang layak untuk kami sembah. Dan biarlah saat ini saat kami berdiri mendengarkan firman-Mu, biarlah juga dengan sikap hati yang menyembah-Mu Tuhan, kami siapkan hati kami jadi tanah yang baik untuk benih firman-Mu. Urapi mulut pipi lidah kami yang akan menyampaikannya. Biarlah firman saja disampaikan dan nama-Mu saja ditinggi. Mari Roh Kudus Kau pimpin dari awal pertengahan sampai akhirnya dalam cara-Mu sendiri. Dan segala kuasa gelap apapun bentuknya yang akan mencuri firman Tuhan, kami bersatu hati di dalam nama Yesus kami patahkan kuasa. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam Kristus. Terima kasih untuk kamu musiknya. Shalom. 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 Bagaimana kabarnya? Luar biasa, amin. Selamat Natal. Selamat Natal. Masih ada suasana lain Natal. Saya rasa masih panas sekali. Ya, langsung saja kita buka dari 2 Samuel 7. 2 Samuel 7 ayatnya 18 sampai dengan 19 bagian A saja. 2 Samuel 7 ayat 18 sampai dengan 19a. Ya, mari kita baca bersama-sama 2 Samuel 7 ayat 18 sampai dengan 19a. 2, 3. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dalam hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Jadi Daud mengatakan, siapakah aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Tanpa sadar kita sudah ada di penghujung tahun 2020. Ini adalah hari Minggu terakhir di 2020. Kita mungkin masih ingat saat spanduk di sebelah itu dipasang, the year of a new dimension, the year of new dimension. Nggak ada bayangan waktu itu dipasang. Yang new itu seperti apa, yang baru itu bentuknya seperti apa, dimensinya apa. Tetapi di akhir tahun kita menyadari dengan sungguh-sungguh hal itu benar-benar terjadi. Amin. Ada ibadah yang baru, ada keintiman yang baru dengan Tuhan, ada bentuk persekutuan yang beda, penyembahan yang beda, ibadah yang beda. Kalau ada yang beda, semuanya serba beda, menara doa yang beda. Banyak rencana, banyak cita-cita, banyak harapan yang kita susun untuk tahun 2020. Mau tidak mau batal.
Saya juga pengen sebetulnya jalan-jalan sama istri saya. Udah rencana, yuk ke Myanmar, yuk ke Vietnam, yuk. Batal semuanya. Tahu tiketnya masih dibekukan. Enggak mesti dibekukan, tapi sampai kapan tidak tahu. Ya itulah yang terjadi. Maret mulai pandemi, mulai lockdown, April kalau tidak salah benar April ya ibadah mulai nggak bisa ada di gereja, ibadahnya online. Banyak yang di dalam diri ini berontak. Tapi ya mau apa? Kenyataannya memang seperti itu. Masih ingat awal-awal dulu nggak bisa ibadah seperti ini. Banyak yang maunya tetap ibadah. Bahkan ada gereja yang memilih keluar dari induknya karena tidak boleh ibadah. Daripada tidak boleh ibadah, kami menyatakan diri keluar satu rombongan. Ada. Tapi sekarang kita lihat, setelah ada ibadah ini sekitar 30 orang, bisa dikatakan tidak melimpah. Bukan kok yang lain malas, tapi pasti sudah menemukan dengan cara ibadah yang baru, intim dengan Tuhan yang baru, mengikuti secara online, sekolah minggu pun online, Natalan kemarin luar biasa. Tanpa kita sadari, satu kompetensi lagi ada di gereja ini, rekaman online sekarang sudah pakai green screen, jadi belakangnya bisa dirubah apapun. Kalau nanti Bapak Ibu direkam di sini pakai green screen, bisa diganti, pindah ke Yerusalem, pindah ke Danau Galilea, dimanapun bisa, sudah ada ahlinya di sini. Haleluya! Itulah sesuatu yang baru. Mungkin tahun 2020 bisa dikatakan nggak banyak yang kita terima, nggak banyak yang kita dapatkan. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa mengucap syukur. Maka tema kita untuk pagi hari ini adalah mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Yuk kita katakan, mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Karena itulah yang sering terlupa. Itu yang sering kita lupa untuk mengucap syukur. Akibatnya kita sering merasa habis. Kita sering merasa tidak punya apa-apa lagi. Kita sering merasa sendiri, ditinggalkan Tuhan. Dan dalam keadaan sendiri, dalam keadaan merasa sendiri, merasa tidak punya apa-apa, kita menjadi gampang diombang-ambingkan. Kita menjadi gampang untuk digoyangkan, terpecah menjadi beberapa kelompok dengan sikap yang berbeda, terutama dalam menghadapi COVID-19 dan vaksin. Saudara merasakan pendapat ini nongol, pendapat ini nongol, pendapat ini nongol. Ada yang berpendapat COVID ini rekaan manusia saja, nggak usah takut. Di kampus, di grup kampus saya, ada ribut seperti ngapain nggak ke gereja, ngapain berhenti pergi ke sana ke sini, ngapain kita kan harus tetap pergi memberitakan firman. Bagaimana kalau pakai masker ini seharian, CO2-nya gimana kita sedot lagi? Waduh, banyak sekali. Itu kan cuma rekaan orang, kita ditakut-takutin. Ada juga yang berpendapat lebih ekstrim lagi. COVID itu tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman sudah dekat. Ada yang percaya lagi kalau vaksin 666 itu sudah ditunggangi oleh microchip, oleh 666. Jadi orang mulai bingung. Kalau dulu teriak-teriak mana obatnya. Sekarang begitu nongol vaksinnya mulai bingung. Berani divaksin enggak? Ada yang tanya ke saya, gimana Pak Yosua, divaksin enggak? Nanti kalau dimasukin chip gimana? Saya tanya, chipnya segede apa? Kalau segede beras, kita pasti mati dimasukin itu. Ada yang membantahnya lagi, robot yang kecil sekali, hampir sebesar sel, hampir sebesar virusnya. Macam-macam, kita dibuat bingung. Jadi di antara anak-anak Tuhan itu pikirannya kemana-mana. 'Mana. 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 '
Bahkan di grup di kampus saya itu sampai berkata, ya sudah, kalau mau sampai menghina Tuhan, tidak percaya kedatangannya, dulu ada yang sampai marah seperti itu. Tetapi puji Tuhan, Gereja Bethel Indonesia sudah mengambil sikap teologis dalam memandang COVID-19 dan vaksin ini. Ini sudah digodok di dalam Gereja Bethel Indonesia, bukan Gereja Geraha Harapan. Gereja Bethel Indonesia bukan Rayon 18. Gereja Bethel Indonesia bukan gerejanya Pak Niko. Lebih tinggi lagi sikap teologis Gereja Bethel Indonesia terhadap COVID-19 dan vaksin. Antara lain yang saya garis bawahi, tolong didengar. Wabah dan pandemi datang silih berganti di sepanjang sejarah kehidupan umat manusia secara global. Jadi dari dulu sampai sekarang itu wabah itu silih berganti. Bahkan wabah yang seperti ini, data sudah menunjukkan tiap 100 tahun terjadi wabah penyakit apa 100 tahun. Karenanya wabah dan pandemi tidak bisa dipahami sebagai tanda akhir zaman. Wabah COVID bukan tanda akhir zaman atau kedatangan Tuhan Yesus kembali. Garis bawahi, wabah COVID bukan tanda akhir zaman atau kedatangan Tuhan kembali, namun menjadi bagian dari kondisi yang mendekati akhir zaman. Kalau wabah jadi tanda akhir zaman, berapa kali terjadi tanda akhir zaman? Kalau semakin dekat, iya. Terus kemudian ditulis, kita senantiasa mohon hikmat Tuhan agar tidak mudah diombang-ambingkan oleh informasi yang belum teruji kebenarannya. Tulis Gereja Bethel Indonesia, termasuk menghubungkan vaksin dengan microchip dan angka 666. Nangkep? Kita orang Gereja Bethel Indonesia, ayo yang kita sampaikan ajaran Gereja Bethel Indonesia. Kalau untuk sendiri mau, tapi dalam pembicaraan dalam lingkungan Gereja Bethel Indonesia, sikap teologis Gereja Bethel Indonesia yang harus kita pegang. COVID pandemi ini bukan tanda akhir zaman, tapi merupakan bagian dari keadaan kondisi yang mendekati itu, iya. Dan jangan sampai kita diombang-ambingkan oleh sesuatu yang belum teruji kebenarannya. Vaksin itu ada chipnya, vaksin itu 666. Tidak. Itu sikap teologis Gereja Bethel Indonesia. Supaya apa saya sampaikan ini? Supaya kita tenang, supaya kita tidak bingung lagi. Jadi nggak usah bingung, nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kalau bahasa Jawanya ojo aing-aing. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. GBI sudah ambil sikap teologis. Akhir zaman memang semakin dekat, antikris memang akan muncul. Tetapi sebelum itu menurut pelajaran Kom 100 harus ada rapture dulu. Tahu rapture? Kita diangkat ke surga. Jadi sebelum itu belum masuk tanda 666. Pelajaran Kom 100 yang masih bingung, silakan mendaftar ikut Kom. Jangan dibingungkan oleh itu. Jadi ayo fokus kita, jangan pada takut vaksin, takut ini enggak. Fokuslah pada hidup benar di hadapan Tuhan supaya kita rapture. Begitu kita rapture, kita tidak dihadapkan pada antikris. Kita sudah di atas. Enggak usah bingung. Nerima vaksin enggak ya? Nerima vaksin enggak? Gereja Bethel Indonesia sudah ambil sih. Ayo. Yang penting jaga kesehatan kita supaya Tuhan bisa pakai kita lebih banyak lah. Orang mau dipakai sakit nggak bisa dipakai, nggak bisa dipakai. Ayo kita jaga. Kemarin saya sempat sakit, udah bingung juga. Puji Tuhan sembuh. Masuk angin kok nggak sembuh-sembuh. Puji Tuhan. Wow, ternyata disembuhkan Tuhan. Haleluya. Kalau tidak rasanya, apalagi batuk, hati-hati. Sekarang batuk itu lebih tidak sopan dari kentut.
Orang kentut masih bisa diterima, begitu batuk awas COVID begitu. Kentut itu masih bisa diterima saat ini. Batuk udah nggak bisa. Maka tutup ini batuk-batuk ada maskernya. Kalau udah awas ya, awas ya. Ayo, memang tahun 2020 ini kita mungkin bingung, tapi bukan berarti kita tidak punya alasan untuk mengucap syukur. Syukuri apa yang sudah kita punya. Kesehatan ini, ingat pesan mama apa? 3M. Apa satu? Pakai masker. Ayo, yang tidak pakai masker, maskernya dipakai. 2 apa? Cuci tangan. 3 jaga jarak. Ayo, jangan sampai kita seenaknya sendiri. Kita menjaga kesehatan itu luar biasa. Bapak Ibu pernah nggak bisa tidur? Susah tidur pernah? Pernah nemu obat tidur enggak? Ada kan ya? Wah, ringan-ringannya minum obat batuk lah nanti biar tidur, minum obat tulak. Obat tidur ada, obat bangun nggak ada. Betul? Betul? Jadi kalau tadi pagi Bapak Ibu bisa bangun, itu Tuhan yang bangunin. Obat tidur di tangan kita tidur, tapi kita tidak bisa nelan terus bangun. Nah, gimana bisa nelan masih tidur? Obat tidur ada, obat bangun itu ada. Luar biasa loh kita ini bisa bangun. Syukuri apa yang sudah kita miliki. Syukuri kesehatan kita dengan menjaganya. Syukuri itu supaya apa kita tidak merasa ditinggalkan Tuhan. Oh, masih banyak kok yang bisa kita syukuri. Mungkin kita kecewa juga, mengapa pembangunan nggak jalan-jalan? Sudah terkumpul antara 200 sampai 300 juta, walaupun masih jauh dari yang dibutuhkan. Tapi ayo kita syukuri. Banyak gereja yang belum punya tempat ibadah, kita sudah punya, mau mengembang. Belum cukup ya kita syukuri. Sudah kita syukuri. Tahun 2020 sepertinya Tuhan itu memaksa kita untuk membuka mata kita, mengingat-ingat lagi apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita semua. Lihat lagi istri kita, lihat lagi suami kita, lihat lagi anak kita, lihat lagi orang tua kita, lihat lagi mertua. Ucapkan syukur kita punya itu. Yang datang sama suaminya, sama istrinya, tengok, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang ingat anaknya ucapkan terima kasih Tuhan, yang ingat orang tuanya ucapkan terima kasih Tuhan. Kemarin hari Ibu, kadang mengucapkan selamat hari Ibu, tapi anehnya ucapan hari Ibunya ditujukan di medsos, nggak ngomong langsung sama ibu dia. Selamat hari Ibu. Dilihat banyak orang, wah Pak Yosua ngucapin selamat hari Ibu, tapi ibunya nggak diucapin. Ayo siapa yang begitu ngaku? Saya begitu karena ibu saya sudah tidak ada. Selamat hari Ibu. Kita punya ibu itu sesuatu yang luar biasa. Dulu awal gereja ini ada jemputan itu disediakan, masih ingat yang jemaat lama? Jemputan itu disediakan. Pak Durenan minta dijemput, kita sediakan, muter-muter. Sekarang nggak perlu dijemput, parkiran penuh. Mengucap syukur untuk itu. Yang hilang mengucap syukur. Ada yang hilang mengucap syukur. Ya, nanti Tuhan ganti lagi, tetap mengucap syukur. Pekerjaan kita, oh gajiku dipotong, mengucap syukur. Masih banyak yang tidak kerja. Aku di PHK, mengucap syukur. Nyatanya sekarang masih berdiri. Nyatanya sekarang masih dijaga Tuhan, mengucap syukur. Ucapkan syukur. Bukan atas yang kita terima saat ini, tapi atas apa yang sudah kita terima. Kalau kita menghitung berkat Tuhan satu persatu, kita akan heran dibuatnya. Betul. Kita akan heran dibuatnya. Betul. Tuh, COVID itu kayaknya makin dekat aja. Dulunya jauh, tiba-tiba dekat, tiba-tiba satu RT, tiba-tiba cuma di seberang gang situ. Tiba-tiba dengar, oh saudaranya ada yang kena. Tiba-tiba dengar, loh, ada yang kena juga.
syukuri tahun 2020, the year of a new dimension, dimensi yang baru. Kita di samping kita mendapat cara menyembah yang baru, cara beribadah yang baru, cara mengasihi orang yang baru caranya, tetapi kita juga mulai melihat bukan apa yang kita terima saat ini, tapi apa yang sudah kita terima, karena sering itu yang kita lupakan. Kita baru nangis saat itu diambil dari kita. Kalau nggak diambil rasanya nggak ada artinya. Jadi kalau diambil Tuhan kita baru tahu. Supaya apa? Supaya kita siap memasuki tahun 2021 dengan semangat baru, dengan kesadaran penuh bahwa Tuhan menyertai kita. Masih banyak yang bisa kita ucapkan syukur. Ceklah bener. Mau teriak apapun. Penghasilanku hilang Pak Yosua, pekerjaanku hilang Pak Yosua. Puji Tuhan, nyatanya kita masih berdiri di tempat ini. Karena kalau kita tidak menghitung itu, yang ada cuma apa? Sedih, khawatir, apalagi ingat COVID sudah ulang tahun. Terus COVID-19 nongolnya bukan 2020, 2019. Artinya sudah ulang tahun. Kenapa yang ada itu? Tapi kalau kita ingat apa yang sudah kita terima dari Tuhan, kita akan sanggup berkata seperti apa yang Daud katakan. Siapa aku ini ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu ya Tuhan Allah. Itu yang membuat kita tetap bisa bersyukur. Itu yang membuat kita tetap bisa menyadari saat ini kita ada karena Dia. Waduh berat Pak, hidup kita berat Pak. Saya ngomong, biaya untuk hidup mungkin mahal, tapi yang membuat lebih mahal biaya penampilan kita. Kita tutupi karena kita pengennya tetap terlihat, wah gak mau terlihat turun walaupun di rumah udah habis-habisan. Ayo, biarlah apa yang terjadi pada kita itu gak perlu dipasang topeng. Karya kita benar, bersih tangan, murni hati, integritas, tetap satu. Gak usah bingung, semua mengalami. Tinggal bagaimana langkah kita dalam menghadapinya. Badai pasti pertanyaannya, kapalnya masih di atas apa tenggelam? Badai pasti berlalu, COVID ini pasti berakhir. Yes, ya dan amin. Pertanyaannya, waktu berakhir, kita masih di atas apa sudah lari meninggalkan Tuhan? Ayo kita renungkan. Saat ini bagaimana? Saya percaya yang hadir di tempat ini masih punya kerinduan. Yang ibadah di rumah masih punya kerinduan. Tapi yang malah jalan-jalan seolah-olah libur. Ingat, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9 bulan libur ke gereja. Mau jadi apa? Kalau masih ikut ibadah, haleluya. Kalau kesurupan, mau jadi apa? Ayo tetap percaya firman Tuhan. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Kami panggil imam musik, kita akan nyanyikan lagu ini. Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Yang sudah ketemu, kita akan baca bersama-sama. Ratapan 3 22 dan 23. 2, 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. 23. Iya sudah 23 ya. Besar kesetiaanmu. Kita nyanyikan lagu ini.
1 tahun kita ditemani oleh pandemi. Banyak hal yang seolah-olah direnggut dari kita. Mungkin rencana-rencana kita, mungkin penghasilan kita, mungkin pekerjaan kita. Tapi mari, sepertinya kita dipaksa oleh Tuhan untuk membuka mata, melihat apa yang sudah Tuhan berikan selama ini. Kesehatan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, istri, suami, anak, menantu, orang tua, mertua. Ucapkan syukur untuk itu. Supaya kita tetap merasa Tuhan itu menyertai kita. Kita sadar Tuhan itu menyertai kita. Kita dipaksa untuk dilembutkan oleh Tuhan. Dipaksa dilembutkan oleh COVID ini, oleh keadaan seperti ini. Bapak Ibu silakan yang Kristus. Adakah di antara Bapak Ibu yang mulai disadarkan oleh Tuhan betapa banyaknya berkat Tuhan yang sudah diterima dan ingin mengucap syukur? Bila ada, tumpang tangan di dadamu masing-masing, taruh tangan kananmu di dadamu masing-masing dan ucapkan terima kasih pada Tuhan. Biarlah kita mengucapkan syukur, semoga Tuhan melembutkan hati kita yang seringkali keras dan egois, serta membuat ruang untuk cinta Tuhan. Semoga Tuhan membawa senyumnya melalui wajah kita untuk semua orang di bumi. Oh Tuhan, biarlah kami lebih ingin menghibur daripada dihibur, memahami daripada dipahami, mencintai daripada dicinta, berpasrah diri daripada menuntut. Sebab dengan memberi kami menerima, dengan mengampuni kami diampuni. Dan biarlah dengan kepasrahan itu kami memiliki Tuhan sifat yang jujur, bersih tangan, murni hati. Apa yang terucap itu yang dilakukan, sehingga saat menyambut tahun baru nanti kami benar-benar menyambutnya dengan sukacita, karena percaya Engkau masih menyertai kami. Terima kasih Bapak. Biarlah kami dapat menyanyikan lagu ini lagi dengan sepenuh hati. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan. Shalom. Diberkati oleh firman Tuhan. Kami seluruh jemaat GBI Gerahara mengucapkan terima
Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Hendro, MTH. Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan Bapak. Sebelum pengumuman saya bacakan lebih lanjut, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikuti di bawah tempat ini. Apabila yang silakan berdiri. Terima kasih Tuhan yang setia. Menjadi kerinduan kita semua berdoa bagi jiwa-jiwa baru untuk datang ke tempat ini sehingga lebih banyak lagi yang diselamatkan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Pengumuman dana pembangunan. Dana pembangunan amplop berwarna biru sampai minggu lalu telah terkumpul sebesar Rp138.504.000. Kemudian sumbangan sukarela dari 59 kepala keluarga sampai dengan minggu lalu telah terkumpul Rp122.370.000, sehingga total dana yang terkumpul sebesar Rp260.874.000. Dari dana tersebut telah digunakan sebesar Rp54.883.000. Total dana yang tersedia sampai hari ini sampai minggu lalu sebesar Rp205.991.000, termasuk dengan sumbangan dari bahan bangunan berupa 59 sak semen dari jemaat. Kami mengucapkan terima kasih buat partisipasi, bantuan, doa dan dukungan dari seluruh jemaat. Mari kita mendoakan agar rencana tersebut boleh terjadi dan Tuhan yang berkata. Kegiatan sepekan, kegiatan tengah minggu masih diliburkan, dan kemudian ibadah buka tahun tanggal 1 Januari 2021 akan diadakan 2 kali. Ibadah raya pertama pukul 8 WIB, ibadah kedua pukul 10 WIB. Semua ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Ibadah raya minggu depan tanggal 3 Januari 2021 diadakan tetap 3 kali. Ibadah raya pertama pukul 7.30 WIB, ibadah raya kedua pukul 10 WIB, dan ibadah raya ketiga pukul 17 WIB. Dan ibadah sekolah minggu masih boleh diikuti melalui online di YouTube. Mengingatkan kembali, biasanya pada ibadah kedua jemaat banyak yang hadir. Oleh karenanya, apabila sudah penuh, artinya kuota seat itu sudah terpenuhi, maka kami menganjurkan untuk datang ke ibadah ketiga atau ibadah pertama menjadi alternatif pilihan. Untuk melakukan protokol kesehatan dalam ibadah, maka setiap jemaat diwajibkan melakukan 3M, dan itu sudah kita lakukan, dan hari ini juga saya menyaksikan semua telah menggunakan masker, cuci tangan, dan sudah juga termogan dan physical distancing. Demikian informasi dalam undang COVID-19. Maka setelah selesai ibadah, maka dianjurkan untuk kita segera pulang ke rumah masing-masing. Demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kehadirat-Mu pada saat siang hari ini Tuhan. Kemurahan-Mu, kasih setia-Mu Tuhan masih berlaku dalam hidup kami. Jika kami renungkan Tuhan di tahun 2020 ini Tuhan, dan kami akan memasuki tahun 2021, kasih setia-Mu selalu berlalu setiap hari dalam hidup kami. Inilah kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Hari-hari yang Tuhan sudah berikan bagi kami, biarlah kami selalu dekat dengan-Mu, memuji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Juga apa yang sudah kami lakukan saat ini, biarlah boleh menjadi suatu persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang sudah memberikan firman-Mu saat ini, Pendeta Hendro Tuhan Yesus. Kami serahkan di dalam
hambamu Bapak pembina kami Pak Niko Mitra Harjo dan tempat wakilnya Tuhan, kami serahkan dalam tangan-Mu. Gembala rakyat kami Pak Andi Markus dan tempat wakilnya, Gembala Cabang, Gembala Ranting, Gembala Kul Tuhan, Engkau yang menyertainya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan juga latihan rencana pembangunan juga di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyertai panitia yang ada, bahkan dana yang kami perlukan kami serahkan di dalam tangan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Apapun pergumulan kami, Engkau lebih tahu Tuhan. Kami yakin dan percaya tidak ada yang mustahil bagi-Mu, karena Engkau sudah mencurahkan kasih-Mu yang begitu besar. Biarlah kami juga dapat mengucap syukur apapun yang Tuhan berikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan rumah tangga, pekerjaan, ekonomi Tuhan. Di dalam nama Yesus tetap ada sukacita, damai sejahtera melimpah. Terima kasih Tuhan. Kami akan sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang kesalahan kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami siap menerima berkat-Nya sama-sama. Mari kita arahkan tangan kita kepada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, ulanglah membawa berkat daripada Tuhan, berkat damai sejahtera sukacita, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, menyertai kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput kita di awan-awan yang permai sampai selama-lamanya. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan sama-sama katakan